Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qa'imin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum fis sama. Wa qala idzan wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh DKM yang saya muliakan, Masjid Al-Akhyar Samsat Jakarta Utara dan Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta jajaran para pimpinan Samsat yang saya muliakan, yang hadir, Bapak polisi, Bapak sipil militer, Bapak jamaah, para tamu, tokoh-tokoh yang hadir, Bapak haji, ibu-ibu haji, sesepuh bini sepuh, ayyuhal hadirun, seluruh jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu namanya tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak sekalian. Spesial yang baru saya kenal adalah Bapak Haji Hendro yang saya muliakan beserta jajaran. Tentu ini sebagai ta'aruf. Saya sudah biasa ngisi kajian di Samsat Kalideres dan Mogot Bapak Cengkareng dan juga Samsat Jakarta Timur. Nah, ini untuk perdana nih Jakarta Utara. Sekalipun saya juga pernah menjadi kepala seksi bimbingan masyarakat Islam di Jakarta Utara. Waktu itu anak buah saya yang cerita bahwa yang isi kajian-kajian sudah almarhum ya, Bapak Haji Dodi, Pak Kiai Nurali, ya, kawan saya. Dai Jakarta Utara, alhamdulillah ini kesempatan yang sangat mulia. Sama-sama kita bersilaturahmi, nawaitu kita ikhlas karena Allah. Bapak-bapak sekalian, saya tidak ingin menggurui bapak-bapak jamaah, tapi diberi tugas amanah memberikan ya semacam kajian wawasan-wawasan terkait keislaman, kebangsaan dan juga kenegaraan yang ada di negara kita tercinta Republik Indonesia. Dan kita bersyukur bapak-bapak, tentu pengajian depan bapak-bapak ini beda dengan ibu-ibu. Bapak-bapak saya minta ya nggak usah terlalu serius sama Ustadz Cakmur. Panggilan saya Ustadz Cakmur aja. Nama lengkap Haji Murdimin MA, tapi yang enak ya Ustadz Cakmur. Bisa dibuka di YouTube Pak Polisi, silakan ya, subscribe, like, and share. Termasuk hari ini saya rekam, insyaallah nanti nggak lebih dari 2-3 hari akan masuk di YouTube. Semua ceramah saya, baik maulid, majelis taklim, di lembaga dakwah, dan alhamdulillah saya dikaruniai juga dikasih amanah selain kepala seksi bimbingan masyarakat Islam di Kemenak Jakarta Barat, saya juga ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jakarta Barat. Bapak sekalian, kita bersyukur saja apapun judulnya, aktif Bapak di mana, itu hanya dalam rangka kiprah kita untuk menegakkan ajaran agama Islam ini biar bisa diterima di kalangan masyarakat. Teman-teman kita yang non muslim biar pada masuk gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu tugas Bapak, itu bukan tugas Ustadz Cakmur aja gitu. Jadi kita hari ini sharing ini aja Pak. Kalau saya biasanya nggak mau tegang-tegang, ngajinya santai,
tapi juga mudah-mudahan ada muatan ilmiahnya yang ingin saya sampaikan. Itu syukur pertama. Syukur kedua, kita alhamdulillah masih ada iman, masih ada Islam, ada hidayah. Sesibuk apapun bapak-bapak, pak polisi, teman-teman di Samsat, masya Allah, saya acungkan jempol berapa ya. Ini bukannya politis ya, nggak boleh jempol-jempolan. Tapi di Samsat ini luar biasa pembinaan kerohanian ya, Pak Indro. Senin ngaji, Selasa sampai Kamis, bahkan di Jumatnya khutbah Jumat. Karena Sabtu Minggu libur, mungkin ngaji di tempat lingkungan masing-masing. Boleh jadi tinggalnya di Tangerang, Bekasi, Bogor, subhanallah. Pak Ustadz, saya udah capek kalau nggak ngaji di Samsat, saya ngaji di rumah udah ngantuk saya, kejebak macet, nggak sempat ngaji di masyarakat. Nah inilah tempat tholaqul ilmi, Pak. Tempat yang luar biasa di masjid ini. Tolong dibantu kawan-kawan ya, yang belum sempat ikutin taklim seperti ini, kajian-kajian ini luar biasa. Sudah gitu mengundang gurunya juga yang multi dimensi, multi keahlian, multi profesi, dan juga dari background yang luar biasa. Nah ini saya sebagai ketua lembaga dakwah dan sekaligus kepala seksi bimbingan masyarakat Islam, saya menyambut baik, apresiasi para pejabat, terutama decision maker yang ada di Samsat maupun di atasnya lagi di Spenda ya Pak ya, yang membuat program seperti ini. Ini mohon diteruskan dan jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kemarin pandemi juga jalan terus Pak ya, ngaji ya, alhamdulillah. Yang menggembirakan kita semua ini ngaji itu, ini raudhah ini Pak, ini taman-taman surga gitu ya. Lagi duduk di taman surga. Latihan, kalau orang selalu bilang, Pak Ustadz saya ini belum jadi orang benar, ya wes latihan jadi orang benar. Ilmu saya masih cetek Ustadz, ngajinya jangan tinggi-tinggi ya, ngajinya wes gak usah tinggi-tinggi, gak usah ngomong yang tinggi. Dalam perspektif Islam kan yang kita kaji Quran, Sunnah, ya Pak ya, hadis, fikih, usul fikih. Wah ilmu saya belum ke situ, ya udah yang enteng-enteng. Saya lagi belajar tajwid Pak Ustadz, ayo monggo. Tajwid ini tahsinul Quran memang harus diperbaiki terus. Kita masih alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah hidupnya di negara Indonesia. Ngaji begini bebas. Coba kita lagi duduk ini ditembakin dor bom nah. Ya Bapak udah lihat sendiri kan negara kita, negara saudara kita di Palestina, ya Allah ya. Doain aja deh Pak, Bapak nggak usah berangkat ke sana kecuali yang pengen. Kalau yang pengen kan nggak bisa dilarang Pak Hendro ya. Silahkan aja kalau yang pengen. Minimal apa Pak Hendro? 1 doa, 2 kontribusi donasi. Kirimkan obat-obatan, sumbangan, duit, makanan, pakaian, silahkan aja Pak. Ada salurannya. Di Kementerian Agama juga ada, di Basnas juga ada, mungkin juga dikoordinir di Spenda dan sebagainya. Seluruh kementerian sudah miliar-miliaran Pak bantu Palestina. Setidaknya begitulah kita umat Islam. Malayah tamu bi amril muslimin. Kalau ada orang yang Islam nggak peduli dengan urusan Islam lain, nggak pantas itu ngaku Islam. Kita harus peduli Pak. Wes rasa ado-ado tetangga kita mati, kita datang ya Pak ya. Wah, soalnya ada bendera kuning, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang. Udah Pak mau ngasih gocap cepet 20.000 juga orang nggak ada yang lihat, Bapak diamplopin mau 5.000 10.000. Sama sumbangan Palestina, kota amal, Bapak mau ngamal berapa? Yang penting beramal Pak. Pak Ustadz dompetku lagi kosong ya, naik mau 5.000-an ya nggak apa-apa. Insya Allah nawa itu kita itu yang dilihat itu Pak. Kepedulian sosial itu Islam sangat tinggi mengajarkan kepada kita agar kita peduli kepada sama. Doa aja Pak. Kita nggak boleh pelit Pak baca doa. Coba Allahumma firli wali walidayya rahmatam rabbayani shaghira. Diri kita doa. Ya Allah ampuni dosa saya, ibu saya, sebagaimana beliau merawat saya waktu kecil. Itu mah doa internal namanya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyuruhnya apa? Walil muslimina wal muslimat. Tuh Pak muslim sedunia ini.
wal mu'minina wal, itu luar biasa ya Pak. Wali jami'i halil kubur, wah semua yang halil kubur, termasuk jami'i syuhada, semua syuhada yang dari Palestina. Tiap hari kita doain Pak, subuh, ya kan, zuhur, asar, maghrib terus. Nah doa Bapak terserah, mau pakai yang kenceng, mau pakai pelan, itu nggak usah diperdebatkan ya Pak. Di sini bukan tempatnya untuk kita memperdebatkan khilafiyah. Saya sebagai kasih masjid biasa. Kalau Bapak senangannya usoli, ya monggo. Saya nggak pakai Ustadz, orang opo. Saya senangannya kunut, monggo, kan gitu Pak Indro. Yang nggak pakai nggak usah diomelin juga Pak. Saya hobinya maulid Ustadz, alhamdulillah. Orang hobi maulid ya nggak apa-apa juga. Kata Gus Dur, kok repot. Jadi nggak usah repot hidup ini. Yang penting sholat. Masih alhamdulillah kita sholat, masih jamaah. Jadi kita duduk ini, saya yakin Bapak perbedaan pandangannya pasti dari 100 orang ini beda-beda. Apalagi ngomongin politik. Maka saya haramkan diri saya bicara kalau lagi ngaji, nggak mau saya ngomong politik. Bapak duduk ini pasti beda-beda. Pak Ustadz bajunya itu jangan-jangan partai A, jangan dihubungkan baju saya Pak. Coklat partai apa Ustadz? Nggak ada urusan dengan partai. Bapak yang mau nyoblos apa aja nggak ada masalah. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, persatuan kesatuan bangsa, dan inilah nilai-nilai harus kita jaga selamanya. Itu baru jos. Ya, enak jadi urip nang Indonesia. Untung kita Pak Polisi punya Pancasila, betul Pak ya? Punya Undang-Undang Dasar 45. Coba kalau nggak ada. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Insya Allah. Itu masih ngomongin tentang syukur tuh Pak. Yang kedua ngomong tentang bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu perintah Pak. Bapak boleh tafsir mana aja, silahkan dibuka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bapak pasti hafal, bocah TK aja Pak. Bapaknya hafal bawa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu didahului innallaha wa malaikatuh. Kenapa? Allah saja dan malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kita. Hadisnya mana Ustaz? Ada. Itu kan ayat ya. Hadisnya mana Ustaz? Man sholla alaihi sholatan sallallahu biha asra sholawatin. Siapa orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi walaupun hanya satu Pak, Allah lipat gandakan 10. Apalagi Pak Jendro baca sholawatnya 100, baca sholawatnya 1000. Sholawat Pak, di akhir zaman Bapak butuh banget itu dengan sholawat Pak. Saya baca di kitab Durratun Nasihin kemarin. Inna anjakum yaumal qiyamati, orang yang paling diselamatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, aksarukum alaiya sholatan. Tuh Pak, yang paling banyak baca sholawat itulah yang selamat. Terus rasa kagean ngomong saat ya udah sambil nunggu khotib belum datang sholawat. Bapak sambil kerja bersolawat bisa. Wah, saya nggak ngelayanin tamu Ustaz sholawat. Sholawat juga nggak harus kenceng-kenceng Pak, di dalam hati pun boleh. Naik mobil tetap fokus nyetir, tapi hatinya bersolawat. Maka Bapak di Indonesia ini luar biasa, para habaib ngajak solawat. Nggak usah anti itu Pak, nggak usah alergi dengerin kiai, ulama, biasa. Selama dia masih NKRI, WNI, jalannya bener, alirannya bener, tidak sesat, boleh Pak. Kan kita punya saringan, punya filter. Ini aliran ini udah nggak beres nih. Itu Bapak boleh konsultasi. Tapi selama dia Qurannya sama, hadisnya sama, cuma beda-beda tipis sholatnya, nggak apa-apa lah Pak. Di Mekah saja Pak Polisi, kalau kita sholat Allahu Akbar, tangannya ke atas, biasa aja kali, nggak usah kaget. Allahu Akbar di tengah dikit, Allahu Akbar agak minggir begini. Pernah ada Pak? Biasa aja kita ngaji wawasan aja. Allahu Akbar tangannya menggerakkan begini. Ada nggak di Mekah Madinah? Ada.
Di sana sentral umat Islam dan alirannya itu ada 4 Pak. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Selesai. Jadi nanti kita kalau ngajinya sudah ke situ ada perbedaan biasa. Dan gak usah alergi dengan organisasi tertentu. Lawang Islam podo Islamnya lah gitu Pak Hendro. Jadi di situ ayat yang saya bacakan tadi itu konteksnya adalah Bapak boleh buka Quran surat 49. Ayat kalau ngajinya kebangsaan mulai dari ayat 10 innamal mu'minuna ikhwah ayat 10-nya, ayat 11 layas qaumin enggak boleh ngolok-ngolok yang lain, ayat 12-nya ijtanibu katsiran minazon tidak boleh bersuuzon dengan sesama umat, sesama bangsa, sesama warga. Ayat 13-nya itu ayat internasional malah. Di Bapak kalau ngaji ini bisa 5 jam ini. Saya dikasih waktu Pak Indro setengah jam. 10 nanti boleh kalau Bapak punya internet silahkan dibuka. Itu kaitan dengan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah innallaha alimun khabir wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu ayat supaya umat Islam bersatu. Bahwa umat mukmin, mau orang mukmin dari Garut, Sunda, Jawa, Madiun, Ponorogo, Sumatera sama, itu saudara saya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kalau dia bertikai atau ribut atau mujadalah, tolong Bapak damaikan. Nah, ini saya senang nih Pak tentara kita, damai itu indah, itu kan. Damai itu indah, wasulhu khair, itu ayat itu Pak. Jadi sebenarnya beliau pakai visi misi damai itu indah itu bagus. Damai itu indah, wasulhu khair. Jadi kita sesama mukmin, apapun alirannya, Bapak mau ngambil Muhammadiyah, mau Persis, apa saja Pak, selama Bapak nggak menyimpang, mau Nahdlatul Ulama, tidak apa-apa. Itu tuh hebatnya. Buka Bapak surat Al-Hujurat ayat 10. La'alakum turhamun, supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 11-nya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, la yaskhar, jangan ngolok-ngolok, jangan ngejek. Qaumun, satu kaum, satu kelompok, satu partai mungkin ya, enggak usah. Qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Mungkin yang kita jelek-jelekin kadang lebih bagus juga. Kayak gitu Pak Hendro ya. Maka hati-hati, enggak usah jelekin orang. Nggak usah juga bilang, ini maaf misalnya kalau kita bawa ke suku Betawi, ya dasar orang Jawa, nah, nggak boleh juga itu Pak. Nggak enak kata dasar itu Pak. Ntar kalau dikembaliin lagi orang Jawa ngomong dasar lu Betawi, kan nggak enak juga Pak. Dasar Sunda lu lah. Pokoknya bineka tunggal ika yang sena. Untung negara kita itu pertama ketuhanan yang maha esa. Enak kan Pak. Lakum dinukum waliyadin. Ya Pak Indra ya. Kan kita kalau prinsip-prinsip toleransi itu ada batasnya, bukan berarti toleransi. Pak Ustaz, tolong pimpin baca doa di gereja. Wah, edan nih Ustaz. Orang oleh. Kalau ada Ustaz mimpin doa dalam tanda kutip kebaktian di gereja, ya jangan. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Toleransi kita itu pada tataran kemanusiaan, hidup bersama, berdampingan. Kayak Kanjeng Nabi. Rasulullah itu baik sama orang Yahudi, Rasulullah baik sama orang Nasrani. Saking baiknya Rasulullah, Muhammad, asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung syahadat. Sekarang kan Bapak ngislamin orang udah pernah belum Bapak yang hadir di tolong? Yang ada di sini pernah ngislamin orang? Kalau ada Bapak udah pernah ngislamin orang, jos. Alhamdulillah al-fakir, Ustaz Cakmur saya udah sering. Kita begini dulu. Bagaimana menciptakan kedamaian itu PR kita bersama. Nah, kedamaian itu dibangun ya layas korpomo, jangan ngeceng-ngeceng, jangan jelekin, punya tepo seliro ya, saling ikut merasakan, sayangilah dia, irhamu man fil hadis ini, ya hamkum man fis sama. Kalau kita sayang dengan makhluk Allah di bumi, jangankan manusia, jangankan orang alim, jangankan orang pintar. Sampai ikan tuh Pak, di hadis, Bapak buka di hadis, di Turun Penasin ada, di Riyadus Shalihin ada.
hatta hud fil bahri wa innal alima yastaghfiru man fis samawati wal ard hatta hud fil bahri. Hadis yang kedua. Kalau orang alim itu dimintakan doa, dia mintakan ampunan semua yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan aja ikut ngedoain. Jadi bapak ini lagi belajar alim di majelis taklim, sudah duduknya insya Allah bapak jalan selangkah demi selangkah dapat ridha Allah, dan bapak meninggalkan aktivitas keduniawian sementara untuk thalabul ilmi diridhoi Allah. Aminin dulu Pak, amin. Dan bapak dapat pahala yang luar biasa. Ada satu hadis yang menggembirakan untuk bapak. Man salaka thariqan yaltamisu ilman. Bapak jalan ke sini menuju majelis ilmu. Sallallahu thariqan ilal jannah. Dimudahkan jalan Allah bapak ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang jawabannya amin ya rabbal alamin. Saya harus terusin gitu Pak, karena nggak boleh kalah. Ini hati-hati nih Pak. Jari saya juga nggak boleh sembarangan. Dan netralitas Pak Polisi, kita semua yang PNS harus netralitas. Bapak-bapak yang non PNS silahkan aja. Coblos-coblosan itu kan hanya sementara doang Pak. Siapapun pemimpin bangsa harus kita taat, tunduk, patuh pada pemimpin. Itu Islam begitu Pak. Bapak buka surat An-Nisa sekitar 159 kalau saya nggak salah sebut. Surat keempat. Ya alladzina amanu atiiullah wa rasul. Apalagi Pak Indra? Wa ulil amri minkum. Tuh josnya Islam tuh Pak. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, taat pada umara pemimpin. Selesai Pak. Siapapun pemimpinnya. Anda ada terjadi kekurangan kelebihan ya namanya pemimpin, decision maker. Pemimpin yang dari bangsa negara ya presiden, di bawahnya ada menteri. Perkara di tengah jalan ini gelundung, enek masalah, ada godaan, itu perkara kemudian Pak. Pada saat dilantik itu berarti orang kepercayaan bangsa, kepercayaan rakyat Indonesia yang harus dihormati. Soal nanti sudah selesai tugasnya diganti lagi, itu juga kepercayaan dari rakyat dan bangsa Indonesia yang harus kita hormati bersama. Itu baru. Dan ini relevan dengan Islam. Oh, kok ngajinya ke situ Pak Ustaz? Kajian iya. Karena kajian orang pinter sebenarnya. Jadi Bapak nanti boleh buka Al-Hujurat itu dari 10, 11, 12. Nah yang 12-nya itu cakep lagi Pak. Kalau yang 10 tadi kan nggak boleh olah, asa ayatul hanum, wala nisa, cewek juga boleh nyeleng-nyeleng cewek. Asa ayakum dan khairan minhunna, wala talmizu anfusakum, jangan jelek-jelekin juga diri kita. Ya Allah, saya ini kok profesi saya gini. Aku kijane iki ora pengen ganti ini. Nggak boleh Pak. Bapak syukuri, ya Allah saya pedagang, alhamdulillah. Ya Allah saya jadi polisi, alhamdulillah. Syukurin aja Pak, jalan, timbang jalan itu rezeki Allah yang ngatur. Wah saya kok PNS, sebenarnya saya nggak pengen jadi PNS. Lah kok jadi PNS? Ya Allah yang punya mau Pak. Kita yang bergerak, Bapak bergerak ke sini. Keluar dari masjid Bapak dapat duit 1 miliar, siapa yang tahu? Keluar dari masjid Bapak bisa umroh, keluar dari masjid Bapak bisa bangun kontrakan. Keluar masjid Bapak bisa bangun yayasan, siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya wa ma min dabbatin fil ardh, bergerak. Loh Pak, burung aja tuh. Dia bergerak, dia punya sayap, pagi-pagi dapat rezeki. Pagi perutnya kosong, sore mulai perutnya udah kenyang. Burung, cakep itu. Apalagi Pak, rezeki sampai ke patok ayam. Habis sholat subuh tidur maning, kecuali bos. Kalau Bapak udah jadi bos, enak tinggal telepon duit ditransfer. Ya, enak apa enak? Enak, sing enak ini ngono iku. Rasa mlaku Pak, duitnya udah ditransfer. Alhamdulillah. Tapi rata-rata kita kan belum tentu jadi bos. Kalau pengusaha besar mungkin tinggal cek itu pun tetap bergerak Pak. Karena kalau bos nggak bergerak, jaringan networkingnya kurang luas untuk pengembangan bisnisnya. Maka Islam itu sama. Yang penting baru sholat subuh, kalau memang ngantuk banget ya silakanlah tidur sebentar, nanti langsung berangkat. Karena Ustaz semalam saya tahajud jam 2. Makanya kalau tahajud Pak Indro ya, kalau tahajud jangan jam 2. Tahajudnya dideketin subuh aja. Jadi ora turu maning. Kalau tahajud jam 2 kan 1 jam dong ngantuk. Waduh, subuh masih lama amat nih. Yang berita akhirnya subuh kesiangan,
Karena tahajudnya kemalaman gitu Pak Polisi. Nah kalau saya setting kalau subuhnya jam 4, ya setengah jam masih lumayan Mas. Setengah 4 itu Bapak dapat berapa rakaat tuh? 2, witir 3 atau witir 1. Kalau nggak keburu Pak Ustadz, saya 2 sholat tahajud, 2 sholat tobat, 2 sholat kaca, 3 witir, boleh nggak Ustadz? Boleh. Baru zikir, terserah Bapak minta Allah, ngadu ke Allah, karena ngadu ke sesama teman sama aja. Ayo nih, 50 orang kita keluar situ, Bapak curhat ke saya, curhat aja, podo kalau aku. Curhatan internasional, penyakit internasional, orang duit-duit, Ustaz. Ini tanggal tua. Oh saya muda nggak kenal tanggal katanya Ustaz. Mau tanggal tua, tanggal muda, gajiku udah di SK-nya udah masuk ke pondok pesantren Bang. Pondok pesantren Bang. Ya nggak apa-apa, karena untuk membesarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak ya. Tapi rezeki itu rumusnya nggak dari SK aja Pak. Kita bergerak nolongin orang dapat rezeki. Kita silaturahmi dapat rezeki, minimal air, aqua, kopi, rezeki itu berawal dari silaturahmi. Nah, wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita bergerak, nahnu narzuquhum. Saya ngasih rezeki kepada kalian, bukan atasan yang ngasih duit. Itu hanya wasilah aja, Pak. Kalau kita dapat duit dari atasan, dari bonus, dari mana, dari gaji, tapi hakikatnya yang bikin gaji siapa? Katakanlah tuh pimpinan. Pimpinan di atasnya lagi ada siapa? Wakal dibentokin lagi sampai RI 1. Tapi RI 1 yang ngangkat siapa? Yang lantik siapa? DPR MPR. Wah DPR ku gek sopo-sopo. Yang menciptakan DPR MPR sopo? Tidak ada lain Allah Subhanahu. Ini doa kita Pak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkaulah memang yang memberikan kerajaan, kekuasaan, rezeki. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan kepada yang kau kehendaki. Jadi caleg, DPR, apa aja tuh Pak. Kalau udah ditulis di Lauhil Mahfuz, memang dia yang jadi Pak. Maka kita nih, kalau saya ngomong gini, semua calon itu bagus semua itu. Kalau versi saya, punya kredibilitas, punya ilmu, punya kemampuan. Masalah kelebihan dan kekurangan mana ada manusia yang sempurna, betul nggak? Tidak ada yang sempurna. Siapapun nanti yang jadi dan dia the best terbanyak, itulah yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya gunain ceramah ini, Pak. Maka persatuan dan kesatuan bangsa lebih mahal daripada berantem, ribut. Suami istri Pak, istrinya warnanya biru, suaminya warnanya merah. Gara-gara ribut begituan tuh Pak, nggak mau tidur bareng. Ada nggak? Sampai ribut. Istri beda coblosan biasa, suami beda nggak apa, mertua beda nggak apa-apa Pak. Nah ini persatuan kesatuan bangsa itu lebih mahal dari gontok-gontokan yang seperti itu. Toh itu hanya pesta resmi 5 tahunan, nanti ada masanya. Profesi kita tetap aja seperti ini, kecuali berdampak kepada Bapak. Saya tim sukses Ustaz, karena saya akan dijadiin menteri. Silahkan Bapak berjuang, karena Bapak udah calon jadi menteri. Bapak sekuat tenaga lah. Kalau dijanjikan menteri, dijanjikan apa, silahkan Bapak berjuang. Dan itu sah-sah saja menurut hukum agama Islam. Ini saya ngaji kebangsaan. Karenanya Bapak, yang penting satu masjid ini aliran boleh beda, politik boleh beda, tapi tetap bersatu, makan bareng, ngopi bareng, merokok bareng, nggak masalah Pak. Itu al-muslimu akhul muslim. Kita ini bersaudara. Jangan main gol. Awas lu, golok lu. Ada bini, gua nggak mau dicoblos sama lu selama mulai dari Oktober sampai pemilihan nanti gua ogah coblos. Lah, kalau bini nggak mau dicoblos sama suaminya, mau nyoblos siapa gitu? Repot Pak. Jadi suami karena beda gitu. Nah, saya bilang Bu, urusan coblos mencoblos kalau di kamar ya hanya ibu yang saya coblos kan begitu. Nah, yang di luar nggak usah dipikir. Nah, Bapak-bapak sekalian saya hormati, saya punya catatan yang penting yang ingin saya sampaikan. Tadi merawat toleransi di tengah umat. Kita ini garisnya umatan wasato aja Pak. Bapak nggak usah ngambil ekstrim kiri, ekstrim kanan, umatan wasato. Yang tengah-tengah aja kita. Bukan kampanye Pak. Umatan wasato tuh umat yang tengah. Nggak usah ngajak
berantem yang aneh-aneh, tapi kita yang menjadi pendamai, menjadi muslim. Itu pesan moralnya. Kemudian jaga tenggang rasa, tepos liro, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih sayang kepada orang lain, maka dia tidak akan disayang. Ini hadisnya. Yang kedua, jaga gotong royong. Jadi supaya persatuan kesatuan bangsa itu bagus, gotong royong Pak, kerja bakti. Di kantor gini cakep juga kerja bakti, kita pakai kaosan, ya. Kan udah ada cleaning service, Ustaz. Cleaning service jumlahnya terbatas, satpam terbatas. Kita boleh di masjid kerja bakti Jumat dulu ya, zaman-zaman kita kecil kan bersih-bersih. Udah saya angkat cleaning service Ustaz, cukup ya, nggak apa-apa kalau udah cukup. Tapi yang namanya kerja bakti kan Bapak nggak harus megang itunya Pak. Tapi Bapak mengkoordinir nih, lap kaca, nih AC pasang lagi. Itu kan tugas kita Pak. Dan juga bagian dari dakwah. Gotong royong di masjid, gotong royong di tingkat RT, tingkat RW, tingkat posyandu, tingkat kelurahan, itu perlu disemarakkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang saya maksud. Nah, di mana hadisnya? Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, itu malah menjadi rahmat bagi umat itu. Hormati perbedaan. Bahkan Rasulullah bilang, ayyul adran ahabbu ilallah. Agama apa yang paling dicintai Allah? Nih Pak nih, yang penting nih Pak. Al-Hanifiyatus Samhatu. Nah ini hebat Pak. Al-Hanifiyah itu agama yang lurus, As-Samhatu yang punya toleransi. Agama apa yang toleransinya bagus? Islam Pak. Saya berani begini saya di masjid, wallahi ini dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Agama yang lurus, udah gitu punya toleransi. Maka umat Islam kalau jumlahnya terbesar pasti rahmatan lil alamin. Yakin itu Pak. Kalau umat Islam yang lingkungan yang jenengan itu jumlahnya banyak, nggak mungkin ada golok, berantemin, nggak ada. Islam damai. Kalau kita motong sapi, motong kambing, bagiin aja tuh kawan-kawan kita. Nggak usah milih agama, Mak. Kasih aja dagingnya. Ya, Islam itu enak, indah. Tapi di sebagian tempat, saya nggak ngomong ya Pak ya, di sebagian tempat kalau jumlah umat Islam sedikit, non muslimnya banyak, kita sering dianiaya dan dizolimi. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, walaupun Bapak lebih tahu dari saya. Kita berdoa aja negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap bagus. Karena memang ada beberapa provinsi umat Islam kita terkecil. Seperti provinsi Bali, kepala kanwilnya itu harus agama Hindu. Kabak TU-nya baru Islam, kepala kantornya non Muslim Hindu, nggak apa-apa itu Pak, itu hukum adat setempat. Tapi untuk di DKI kan nggak ada peraturan begitu, agama apa saja boleh. Menjadi presiden dan juga tidak mengenal agama. Andai kebetulan calon-calon itu semuanya Islam, bukan kebetulan sih Pak, wajar juga karena mayoritas di negara kita tercinta, betul Pak? Karenanya pedomannya sebelum kita akhiri, Bapak buka surat ketiga Al Imran ayat 103. Surat 3 ayat 103. Kalau ayat 102-nya kan tentang setiap Jumat kita diingatkan kitabullah itu. Ayat 103-nya bagus Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu berpegang teguhlah bihablillahi dengan tali agama Allah. Jami'an kesemuanya kita ini, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan carut-marut, jangan berpisah-pisah. Inilah umat Islam saatnya untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Karena kita juga pernah bercerai-berai seperti itu. Kalau versi Bapak apa? Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi, ya itu yang benar. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya, bercerai kita runtuh, hancur gitu Pak. Maka nggak negara, nggak rumah tangga Pak, jangan sampai. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan rumah tangga kita. Amin. Kita di masyarakat juga enak, nggak usah ribut. Yang mau tahlilan monggo, yang nggak tahlil ora apa-apa.
Wong sekarang tuh Pak Profesor siapa itu ya? Penggede pendiri-pendiri Muhammadiyah udah pada tahlilan, Pak. Mereka itu orang aliran dari Hambali, Hanafi itu, Pak. Gurunya Imam Syafi'i itu kalau kita terjun tadi nggak pakai kunut, kalau kita sholat di masjid kunut ya kunut. Tenang aja, Pak. Di nanti satu masjid tidak kunut ya kita nggak usah kunut, begitu loh, Pak. Itu baru itu ngajinya jos. Oh berarti nggak punya prinsip dong Pak Ustadz. Bukan masalah prinsip. Inilah makna toleransi dan semuanya sah. Kecuali gini tidak sah. Nah ini kalau kalimat tidak sah ini ya. Makanya Ustadz itu kalau ngajinya udah tinggi dia nggak ada yang ribut. Yang ribut-ribut ini kan yang di level yang ngajinya masih setengah-setengah. Nah saya minta saya sebagai ketua lembaga dakwah, Bapak bisa dakwah sebagai Pak RT, sebagai Pak RW, sebagai LMK. Bapak di masyarakat saya nggak tahu. Ada yang ketua DKM, kembangkan dakwah Bapak nggak harus pakai mic ini Pak. Saya nggak bisa ceramah Ustaz. Ya nggak usah ceramah. Bapak punya duit, santunan yatim piatu, masjid biar bagus, Bapak beli cat. Bukan masjid Samsat maksud saya. Masjid yang di kanan kiri Bapak. Kalau Samsat ini berbasis anggaran belanja negara buat daerah gitu kali Pak Haji ya. Udah tenang aja Ustaz kalau masjid ini udah ada yang ngurusin. Alhamdulillah. Tapi teman-teman DKM ini sama memakmurkan di kantor, pulang nanti memakmurkan musola dan masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing, sehingga bapak bisa berdakwah di mana aja. Kenapa Ustadz itu tugas saya, bukan tugas kiai doang? Tidak. Walaupun salah satu hadis di kitab Durratun Naslin disebut innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama, para kiai, para guru, pewaris para nabi. Betul. Kalau itu. Tapi kalau ulama doang yang dakwah kurang. Nah, karena dakwah itu kan nggak mungkin ulama corong, kan harus ada yang ngedain kopi, ada yang konsumsi, ada sosial, ada humas, ada seksi dakwah, seksi peribadatan, seksi ekonomi, seksi sumbang dana sosial. Nah itu Pak, Bapak bisa ambil peran di situ. Itu makna organisasi Islam dimanapun Bapak berada. Ahlus sunnah wal jamaah wajib Pak. Ahlus sunnah itu maksudnya Bapak ngikutin rel Quran hadis dan kanjeng Nabi, para ulama. Wal jamaah ojo urip dewi. Kita nggak boleh hidup sendirian Pak. Bareng-bareng, ikut aktif di masyarakat sosial, ngaji bareng sama Pak RT, Pak RW, diundang ya datang gitu loh Pak. Oh aku capek Pak RT ya izin. Capek Pak Ustaz saya nggak bisa jamaah Isya, saya masih di perjalanan nggak apa-apa. Subuhnya ikut jamaah kan jos. Kan kadang kita kan di perjalanan Jakarta ini macet, maghrib belum nyampe, akhirnya nggak bisa sholat jamaah. Ya nggak apa-apa, saling ada grup WhatsApp pengurus masjid. Nah ini Bapak ada komunikasi di masyarakat kita yang paling kecil dan syukur kita lebih manfaat khairun nas anfa'uhum linnas, yang lebih besarnya kepada bangsa negara. Saya ucapkan selamat kawan-kawan yang pada nyalek, pada caleg, silahkan. Dan itu kebebasan, tapi caleg harus punya jantung dua, artinya siap mental. Bisa jadi, bisa kagak. Ya, kita doakan yang jadi alhamdulillah, yang nggak jadi dikasih kekuatan batin untuk kuat dia menahan mental fisik disiplinnya, jangan sampai ke rumah sakit jiwa grogol. Alhamdulillah. Nah, kita doain jangan Pak, ya kuat, nggak jadi orang apa-apa. Nah itu, habis mikir losdol, nah itu kan bagus. Artinya namanya nyalon ya siap jadi siap kalah. Alhamdulillah. Ya semoga negara kita yang kita cintai ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ngaji begini enggak cukup satu sesi, Pak Hendro. Saya siap sebulan sekali. Nanti dengan tema-tema yang berbeda silakan, boleh tema yang dikasih Pak Hendro atau tema kami pilih secara faktual dan aktual. Yang terakhir jangan lupa kita doakan Pak Mujahidin yang ada di Palestina, Palestina segera merdeka, amin. Palestina segera merdeka.